Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai tujuan dan rukun dari pernikahan. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dewi Anggraini, nomor absen 9. Nama saya Kurnia Caturlestari, nomor absen 15. Dan nama saya Kurniasari, nomor absen 16. Saya Roro Diah Pitaloka Yuning Tias, nomor absen 23. Saya Sofia Fikoh Maulida, nomor absen 24. Dan saya Tafiana Yurasiati, nomor absen 29. Tujuan pernikahan. Yang pertama, berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Namun, dari keempat hal tersebut, yang paling penting adalah agamanya, karena jika tidak, kamu akan celaka. Yang kedua, berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah telah menyiapkan pasangan-pasangan untuk setiap manusia agar tentram, mendapatkan kasih sayang, dan bisa saling melengkapi dengan pasangannya. Yang ketiga, berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, menikah dapat menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Bagi mereka yang belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa untuk membentengi dirinya dari nafsu. Yang keempat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, jika pasangan suami istri yang sudah menikah bersetubuh, sama seperti bersedekah dan mereka akan mendapat pahala. Sebaliknya, jika seseorang bersetubuh selain dengan istri atau suaminya, maka mereka akan berdosa. Yang kelima, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, selain untuk melengkapi ibadah, menikah juga bertujuan untuk memperoleh keturunan dan memberi rezeki yang baik. Dan yang keenam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian jika suami istri tidak lagi sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Rukun dan syarat pernikahan. Pertama, calon suami. Syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Yang kedua, orang yang dikehendaki, yakni adanya keridoan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Kedua, calon istri. Syaratnya adalah: yang pertama, bukan mahram si laki-laki. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Ketiga, wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau seorang pemimpin. Syarat wali adalah: yang pertama, orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang kedua, laki-laki, bukan perempuan atau banci. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, balik, bukan anak-anak. Yang kelima, berakal, tidak gila. Yang keenam, adil, tidak fasik. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. Yang kedelapan, tidak buta. Yang kesembilan, tidak beda agama. Dan yang kesepuluh, merdeka, bukan budak. Yang keempat, 2 orang saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Al-Quran surat At-Talaq ayat 2. Syarat saksi adalah sebagai berikut. Pertama, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Dan yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa.
Dan yang kelima, ijab qabul atau sigah, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang ketiga, boleh dengan bahasa asing. Yang keempat, dengan menggunakan kata taswij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Dan yang kelima, qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha dan taswijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.